sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Kita sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri berbang belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan berbang belakang dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah dari surga bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Dari senyumannya kayaknya banyak yang udah gajian. Haleluya. Belum Pak, THR aja nggak turun. Udah kata Yesus. Tapi saya percaya dalam jalan tetap bisa bersukacita. Amin. Kenapa? Karena dasar sukacita kita adalah karena Tuhan yang setia, senantiasa setia bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan setia. Bilang sama yang ngomong tetap sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumannya mana. Haleluya, haleluya. Dan saya senang bisa jumpa saudara orang-orang yang luar biasa. Karena di saat orang lain pada sibuk mudik, saat orang lain pada sibuk jalan-jalan, orang lain pada sibuk ke sana kemari, saudara tetap setia cari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang kalau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka kitab kita saudara, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Jadi penangkat pembahasan kita Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah, sekali lagi 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Mengasihi kita. Saudara perhatikan 2 minggu terakhir saudara, ada kalimat yang muncul dalam khotbah saya saudara, yaitu bicara tentang kita lebih daripada pemenang. Saudara dan saya kita dilahirkan bukan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Bilang kanan kirimu, kita pemenang. Bilang sama yang ngomong, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Saya bilang saudara dan saya adalah pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Kita dirancangkan Tuhan untuk apa? Untuk mengalami yang namanya kemenangan, saudara. Oleh sebab itu apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupanmu, percayalah ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Dan memang bicara tentang kemenangan ini saudara, ada banyak buku, ada banyak seminar, ada banyak kelas-kelas khusus yang bicara tentang how to get, bagaimana untuk meraih kemenangan, bagaimana supaya kita akhirnya bisa mencapai kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Dan saya mau bilang itu memang penting, tapi seringkali ada banyak orang lupa bahwa ada yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita mempertahankan. Sama-sama bilang sama saya mempertahankan. Sama-sama bilang sama saya menjaga kemenangan. Amin. Kenapa? Karena bicara tentang untuk menang seringkali ada banyak pengorbanan. Seringkali untuk bisa mencapai kemenangan ada banyak waktu yang harus diluangkan, ada banyak air mata yang harus dikeluarkan. Tetapi mungkin saudara, ketika kita tidak menjaga kemenangan, sesuatu yang kita dapat dengan susah payah, dengan perjuangan, dengan waktu yang lama, akhirnya bisa berlalu begitu saja. Akhirnya apa saudara? Hanya menjadi satu momen yang biasa saja dalam kehidupan setiap kita dan tidak berlangsung sampai akhir. Padahal Tuhan merancangkan kita untuk menjadi orang-orang yang menang. Katakan amin. Jadi bukan hanya orang yang pernah mengalami kemenangan, tetapi sampai akhir saudara dan saya didapati dalam kemenangan yang setuju. Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Hari saya ajak saudara untuk melihat satu judul khotbah, yaitu bicara tentang mempertahankan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, mempertahankan kemenangan. Dan apa yang kita akan lihat adalah kunci mempertahankan kemenangan. Doa saya oleh firman Tuhan hari ini, saudara dan saya tahu bagaimana mempertahankan kemenangan sehingga sampai akhir kita adalah orang yang menang, bahkan lebih daripada menang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, bagaimana atau apa kunci mempertahankan kemenangan? Yang pertama saya mencatat, menurut firman Tuhan adalah bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sumber kemenangan.
Amin. 1 Korintus pasal ke-15 ayat 57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-57 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Tetapi yang telah memberikan kepada kita oleh, sekali lagi 3, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bagian awal dikatakan apa? Syukur kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Selanjutnya Mazmur 98 ayat 1. Mazmur pasal yang ke-98 ayat 1 sama-sama kita baca. 3, ya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang mengerjakan keselamatan. Amin. Saya bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, Tuhanlah yang mengerjakan kemenangan itu. Kalau saudara dan saya boleh menang, kalau saudara dan saya boleh ada posisi hari ini mengalami kemenangan yang luar biasa, saya mau bilang saudara, Tuhanlah sumber kemenangan. Sama-sama bilang sekali lagi, Tuhan sumber kemenangan. Yes, memang ada bagian kita mengerjakan bagian kita. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun kita mengerjakan bagian kita, tapi kalau Tuhan gak berkehendak, kalau Tuhan tidak menganugerahkan, saudara dan saya gak akan pernah meraih yang namanya kemenangan. Kenapa? Karena tidak satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Amin. Minggu lalu sempat kita bahas saudara, bahwa semuanya dalam otoritas Tuhan. Even satu helai rambut pun gak akan jatuh dari kepala setiap kita tanpa seizin Tuhan. Apalagi yang namanya meraih kemenangan. Makanya ketika kita meraih kemenangan, sadari ini dari Tuhan, dan respon yang benar adalah mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Ini penting saudara. Kenapa? Karena respon kita terhadap kemenangan yang Tuhan anugerahkan akan menentukan kita akan tetap dalam kemenangan atau tidak. Contoh sederhana, lebih sederhana. Saya pernah bawakan ini buat saudara. Kalau misalnya saudara ingin memberkati pendeta, saudara mau kasih misalnya babi home. Misalnya saudara mau kasih babi home kepada 2 pendeta. Kan biasa satu sesi, hari ini sesi saya biasa ada 2 pendeta untuk nge-backup jadwal yang begitu padat. Jadi saudara mau kasih pendeta, ada 2 pendeta, saudara mau 2 porsi babi home. Tapi kemarin ada jemaat bawa berkati saya babi cuka. Oh Tuhan Yesus, manis, pedas, asam, asin, ramai rasanya. Udah pakai dabu-dabu. Praise the Lord. Dan tadi saya pakai kemeja yang slim fit, mau meledak anjing saya. Sampai tim saya bilang, kamu besar. Bukan, kemejanya yang mengecil. Nah, misalnya saudara mau memberkati pendeta babi home, misalnya babi home yang enak, saudara harus siapkan 2 porsi. Saudara kasih ke pendeta yang pertama langsung bilang, oh, haleluya, praise the Lord. Saya memang suka babi. Tadi malam saya baru beli babi. Oh my God, babi home, haleluya, praise the Lord. Terima kasih ibu. Misalnya begitu. Kemudian saudara kasih ke pendeta yang satu lagi. Pak, babi home. Oh, iya, oke, thank you. Minggu depan, saudara babi home cuma punya 1. Saudara akan kasih ke pendeta pertama, ke pendeta kedua. Sepakat ya? Kenapa? Posisinya sama-sama pendeta, tapi responnya berbeda. Betul ya? Yang satu mensyukuri apa yang saudara kasih, makanya saudara tergerak untuk kasih lagi buat dia, betul ya? Saya mau bilang saudara, dari sisi Tuhan juga bisa begitu, saudara. Ketika Tuhan lihat kita mensyukuri kemenangan yang Tuhan kasih, even untuk kemenangan kecil, itu akan membuat saudara dan saya dipercayakan kemenangan yang jauh lebih besar. Makanya firman Tuhan bilang apa? Setiap perkara kecil dipercayakan perkara, dan hal kecil kita syukuri, kemenangan kecil kita syukuri. Saya mau bilang saudara akan membawa kemenangan besar bagi setiap kita. Makanya seorang tokoh Kristen yang luar biasa saudara, namanya Corrie ten Boom, dia bilang begini saudara, bersyukurlah bahkan untuk hal kecil, karena itu bisa menjadi apa? Awal dari berkat yang besar. Sekali lagi saudara, bersyukurlah bahkan untuk hal kecil, karena itu bisa menjadi awal dari berkat yang besar. Kalau saya boleh korelasikan saudara, ibarat pintu ini, ketika kita bersyukur, maka ini menjadi pintu untuk kita bisa masuk pada kemenangan yang besar. Tanpa ucapan syukur pada kemenangan kecil, jangan harap kita akan melihat kemenangan besar. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, sekecil apapun kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu, sama-sama bilang sama saya syukurlah. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Maka kemenangan besar jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kita bersyukur. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua apa kunci mempertahankan kemenangan yang kedua?
tidak sombong, and stay humble, tetap rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, jangan sombong. Sama-sama bilang sama saya, tetap rendah hati. Coba kita buka Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18 sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya kecongkakan dan tinggi hati mendahului. Sekali lagi 3, ya kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului apa? Selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, iya demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua hendaklah apa? Sebab Allah, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah. Sekali lagi, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada. Ayat 6 sekali lagi 3, ya karena itu rendahkanlah supaya kamu apa? Nah, saudara perhatikan, bicara tentang ditinggikan Tuhan, dianugerahkan kemenangan itu hanya dampak. Dampak dari apa? Ketika saudara dan saya hilang. Ketika saudara dan saya merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, balik lagi ke poin yang nomor 1, semuanya datangnya dari Tuhan. Begitu mudah Tuhan anugerahkan kemenangan bagi setiap kita, betul? Tapi saya mau bilang saudara, kuncinya, passwordnya adalah rendah hati. Kalau saudara ada kesombongan, itu akan menjadi awal mula kejatuhan kata firman Tuhan. Jadi pastikan ketika saudara sudah menang, jangan ada kesombongan, tetap rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Sadari bahwa apa semuanya dari Tuhan, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dengan segala apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya selalu bilang ini semua, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Kemarin ada yang komentar saudara di TikTok itu kan banyak video-video beredar saudara, komentar tapi sebenarnya karena semuanya. Saudara bisa cek saudara yang dalam menjadi jemaat Tiberias yang sudah lama kenal saya, Marcel yang dulu tetaplah Marcel yang sekarang. Marcel yang sekarang tetaplah Marcel yang dulu, nggak berubah ya. Saudara ketemu saya zaman dulu dan zaman sekarang, jalan saya tetap. Nggak ada dulu saya dulu sekarang, nggak ada. Tetap memanggil kan. Ketemu jemaat masih halo saya halo. Nggak pernah sekarang. Nggak ada tetap. Banyak dari hadapan. Oh Tuhan Yesus. Saya mau bilang dari surga. Oh Tuhan langsung bilang, oh Marcel. Tuntak. Main gitar semua kayaknya. Dan chip di sini. Ada chip, velocity versi cukup ada chip. Oh, ini chip Pak. Wah, saya mau bilang sekali lagi saja. Kenapa? Karena saya tahu kesombongan awal mula dari kejatuhan banyak orang hebat ketika sudah hebat jadi sombong, jahat, tulus. Saya lihat banyak sekali lagi sudah ada banyak orang dulunya rendah hati sudah. Ketika mulai diberkati, sombongnya bukan main, nggak lama jatuh. Dan itu yang jadi pelajaran buat setiap kita saudara. Kita rendah hati, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Tapi ini saudara, saya percaya semuanya. Saya percaya semuanya rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya semua sadar semua dari Tuhan, rendah hati. Tetapi ada banyak orang Kristen rendah hati di hadapan Tuhan, tapi sombong di antara sesama. Shalom. Ada banyak orang di hadapan Tuhan dan rendah hati. Kenapa? Karena dia tahu kalau aku sombong Tuhan akan jatuhkan rendahan saya supaya aku belajar tentang kerendahan. Rendah hati di hadapan Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi ketika ketemu teman-teman, ketika ketemu keluarga, pas pertemuan keluarga, Tuhan, nanti pokoknya mobil parkir di dalam, masukin ke teras ke ruang tamu sekalian, supaya semua keluarga lihat mobil kita. 2 pintu. Pick up. Betul loh. Ada banyak orang di hadapan Tuhan dia rendah hati, dia hadapan sesama. Ya Tuhan Yesus ngomongnya bukan main saudara. Apalagi misalnya lagi arisan, oh Tuhan ini kalau lagi arisan karena ngomongin. Karena baru dikasih anting baru. Karena Yesus jangan tahu bertobat. Oh Tuhan, ada banyak orang ketika lagi bukber.
ketemu pertemuan keluarga, lagi acara bersama, lagi Alisa, Tuhan Yesus ngomong, main sengaja dia pakai nemteknya dari gede. Sengaja datang terlambat terus pakai nemtek dari gede, nggak mau lepas. Supaya orang tahu dia kerja di BUMN, orang tahu dia ASN, orang tahu dia karyawan bank. Hanya teman kerja apa? Belum ada kerja, pengangguran. Sorry, jangan dekat rakyat jelata, jangan dekat. Saya mau bilang saudari, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Jangan ada kesombongan. Kenapa? Karena dengan begitu mudah Tuhan bisa ambil untuk mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Tapi kabar baiknya, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan sesama, di hadapan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan akan selalu Tuhan limpah-limpahkan. Yang setuju tepuk tangan yang paling bagian buat Tuhan. Bilang sama orang kita rendah hati. Bilang sama yang ngomong jangan yang sombong, jangan sombong. Bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling bagian buat Tuhan. Yang ketiga, mau suruh siap-siap. Saya punya 4 poin tapi saya akan cepat di poin ketiga. Yang ketiga, apa kunci mempertahankan kemenangan yang ketiga adalah menggunakan kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menggunakan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita buka saudara 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-47. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ini perkataan Daud sebelum dia mengalahkan Goliat. Saudara, dikatakan apa? 3 ya. Dan seluruh jemaah ini akan mengetahui bahwa aku menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan apa? Sebab di tangan akulah pertempuran dan aku pun menyerahkan. Sekali lagi. Dan kata Daud apa? Dan seluruh jemaah ini akan mengetahui bahwa aku menyelamatkan. Hah? Siapa yang menyelamatkan? Oh, bukan Daud. Beda. Saya TA, bukan TB, bukan terjemahan bagus ya. TA, terjemahan asal. Lihat kan Daud ya. Daud tahu dia akan mengalahkan Goliat. Tapi sebelum kemenangan itu dia raih, dia udah bilang apa? Tuhanlah menyelamatkan. Jadi dia sudah menyerahkan kemuliaan atas kemenangannya kepada Tuhan. Bahkan sebelum dia meraih kemenangan itu, saudara. Saya bilang sekali lagi, saudara, baik lagi. Kemenangan datangnya dari Tuhan. Gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, katakanlah. Kalau saudara menang atas sakit penyakit, atas masalah ekonomi, atas persoalan rumah tangga dan lain sebagainya, kemenangan itu dari Tuhan. Gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi gunakan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bilang ini karena Tuhan. Karena Tuhan, karena tujuan Tuhan menggerakkan kemenangan supaya melalui kemenanganmu menjadi kesaksian bagi banyak orang agar ada banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Jadi bukan semata-mata hanya untuk kau nikmati sendiri, tapi supaya hidupmu boleh jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika kau diberkati, bilang Tuhanlah yang membawa kemenangan. Makanya kemarin ketika ada banyak komentar, Pak, mantap banget, jawabannya mantap banget, Pak, mantap. Minggu lalu kan yang di Rego Kusir udah duluan. Saya datang ke Sarpini, komentar, Pak, mantap, diberias banget, diberias. Saya bilang karena Tuhan. Kemarin juga yang di Densu, mantap Pak jawaban. Saya semakin yakin dengan iman saya, Pak. Saya bilang itu karena Tuhan. Karena kalau Tuhan ambil hikmat itu, ketika ditanya saya, mungkin nyangkok ini dia, tanpa hikmat Tuhan saya mau jawab apa? Saya mau bilang saudara lebih gampang ngomong di depan jemaat daripada depan kamera. Tertekan. Kalau depan jemaat kadang-kadang ya udahlah kita doang. Salah ngomong juga ya udah jemaat lu cincai. Kalau di sana darah Yesus, netizen kita saudara, itu adalah netizen paling kejam di dunia, paling kejam di dunia. Saya sampai bingung mau bangga atau tidak dalam itu. Kalau salah ngomong, selesai.
Jadi kalau sudah lihat saya tenang dalam hati, keringat dingin itu sebenarnya. Jadi kalaupun ada akhirnya ujian, saya bilang itu Tuhan, bukan saya. Skala kemenangan yang saudara raih, saya mau bilang saudara, kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya mau bilang sekarang ini penting, karena tujuan Tuhan melalui kemenangan kita supaya namanya dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir yang Tuhan ingatkan tadi pagi saudara, sebenarnya saya cuma 3 poin, tapi Tuhan ingatkan 1 poin lagi adalah untuk mempertahankan kemenangan, jangan jadi orang jahat. Ini penting. Ayatnya coba boleh munculkan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Perhatikan ayat 7 12 bilang begitu. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Ada banyak orang waktu dalam perjuangan untuk menang, hidup dalam kebenaran, gak mau bikin dosa, menjauhi kejahatan, hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika sudah dalam kemenangan, berubah jadi jahat sekarang. Ketika sudah menang, berubah jadi orang yang berbeda. Siapa contoh dalam Alkitab? Saul. Saul orang baik gak? Orang baik. Pada mulanya Saul itu orang baik, saudara. Makanya dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa yang besar pilihan Tuhan di Israel pada masa itu, saudara. Tapi ketika dia lihat Daud dipuji orang, dia lihat Daud dipromosikan, dia lihat Daud diangkat, insecure, iri hati, akhirnya berubah jadi jahat, punya niat jahat sama Daud, saudara. Akhirnya ending kehidupan itu menyedihkan sekali, saudara. Ada banyak orang ketika sudah dalam posisi kemenangan berubah jadi jahat. Melihat orang yang diberkati itu bisa jadi berkati. Melihat orang yang diangkat naik, dipromosikan, wah dia bisa membayar posisi saya, wah dia bisa berbahaya buat saya. Saya mau bilang saudara, setiap orang punya porsinya masing-masing. Berkat dan promosi Tuhan gak akan pernah ketukar. Jadi jangan jahat sama orang, gak usah iri sama orang, tetap aja jadi orang lain. Pak, tapi saya lihat Pak, kata dunia Pak, kata orang dunia untuk sukses, untuk berhasil harus punya sifat jahat Pak. Orang dunia bilangnya dark pride. Harus punya sifat jahat Pak, minimal 3 sifat jahat untuk sukses. Bisa nggak orang jahat sukses? Bisa. Fitnah sana, fitnah sini, injak sana, injak sini. Bisa sukses? Bisa. Bisa menang? Bisa. Tapi saya mau bilang saudara nggak akan bertahan lama. Karena firman Tuhan bilang apa? Tuhan menentang orang-orang jahat. Akan ada saat di mana saudara orang jahat bisa naik, tapi akan ada saat di mana Tuhan akan hancurkan untuk membuat dia bertobat. Ada saat di mana orang-orang baik sepertinya stuck. Pak, saya baik gini-gini aja Pak. Teman saya jahat naik Pak. Saya mau bilang saudara, akan ada saat di mana orang baik sepertinya stuck, tapi akan ada saat di mana Tuhan angkat setiap kita. Karena kita bilang mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan perhatikan loh. Kalau memang udah waktunya Tuhan lihat kesetiaan, kebaikan, Tuhan bisa pakai 1001 macam cara yang gak terduga untuk angkat setiap kita. Yang penting jaga hati baik karena hati itu pusat kehidupan. Tapi orang-orang jahat, ketika kita jadi jahat, saya mau bilang, kita sementara mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Seluruh dunia boleh menyerang kita. Kalau Tuhan yang pihak kita, kita pasti yang kemenangan. Tapi seluruh dunia boleh bela kita. Tapi kalau Tuhan yang menjadi lawan kita, selesai. Jadi tetap jadi orang baik, jaga hatimu baik. Kadang-kadang orang dia bilang, lu udah ini lu orang baik, tetap jadi orang baik, daftar lu. Mana? Oh kalau gue jadi lu, gue banget. Lu malu nama lu tuh butet lamdiur. Jangan bikin malu gue. Hajar. Hatok marbonjot. Saya maito, saya masuk. Tung tak. Jangan. Karena ketika kita jadi orang jahat, kita sementara menghilangkan pembelaan Tuhan dari sisi kita. Tapi ketika kita tetap jadi orang baik,
pembelaan Tuhan akan membawa kemenangan yang sejati sampai akhir. Kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dengan dirimu, tetap jaga hatimu baik, tetap jadi orang baik. Tuhan membela, Tuhan yang memberikan kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tinggalkan aku. Sama-sama boleh kita temukan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Bukan sedang kita bawa kemenangan yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Tapi ketika kita sedang mencapai kemenangan, ingat baik, pertahankan dengan cara yang benar. Yang pertama, untuk mempertahankan yang menerangkan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mulai dari perkara-perkara kecil ketika kau syukur, Tuhan akan percaya perkara besar, kemenangan yang besar. Yang kedua, jangan sombong, tetap rendah hati, karena semuanya dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, gunakanlah kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab oleh kemenangan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Dan yang keempat, jaga hati, jangan jadi jahat, tetap jadi orang baik. Karena Tuhan membela orang benar, maka Tuhan tertuju kepada mereka yang jaga hatinya baik. Tapi Tuhan menentang orang jahat. Ketika kita tetap jadi baik, ada pembelaan. Saya disikat sama orang, saya jadi orang baik, saya malah direndahkan sama orang. Saya jadi orang baik, saya malah menjatuhkan sama orang. It's okay. Karena selama ada tangan Tuhan yang membela, kemenangan yang menjadi bagian dalam hidup. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Mari senang berdoa bagi hidupmu dan keluargamu, biar segala yang terbaik menjadi bagian dalam hidupmu dan keluargamu. Mengerahkan setiap keluarga di tempat ini, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dalam pembelaan Tuhan, semuanya dalam kemenangan Tuhan. Mengerahkan Tuhan buat Bu Catherine, Pak Hudi bersama keluarga besar diberkati, Pak Surya bersama keluarga besar juga diberkati, Bu Julius keluarga besar diberkati, Bu Vina bersama keluarga diberkati, Bu Santi bersama keluarga besar diberkati. Ucapkan Tuhan semuanya, setiap keluarga, setiap pribadi, Ibu Lena bersama keluarga besar, setiap jemaat Tuhan yang hadir, dimanapun mereka berdiri, semuanya pasti diberkati Tuhan. Kami percaya selama kami jaga hati kami baik, tangan Tuhan membela dan memberikan kemenangan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.